Selamat sore semuanya. Halo, selamat sore semuanya. Masih hidup semua? Amin, puji Tuhan. Saudara, sejauh mana komitmen kita di dalam Tuhan? Sejauh mana kita memberikan diri kita di dalam perjalanan percaya kita kepada Tuhan? Sehari dalam seminggu yang kita berusaha untuk dedikasikan kepada Tuhan. 2 jam kurang lebih kita ada di dalam ibadah dalam satu hari itu. Saya tidak tahu sejauh mana kita memberi kualitas terbaik dari waktu-waktu itu untuk Tuhan. Tapi saya mau berkata dengan satu keyakinan kepada saudara bahwa keputusan kita pada hari untuk datang beribadah keputusan terbaik. Dan ini menunjukkan cukup untuk menggambarkan percaya kita kepada Tuhan. Cukup untuk menggambarkan iman kita kepada Tuhan. Dan biarlah perjalanan iman kita dan bentuk percaya kita kepada Tuhan itu bisa memberikan pengalaman tersendiri buat kita pada saat ini. Oke, minggu yang lalu kita bicara tentang paradigma iman. Minggu yang lalu kita bicara tentang bahwa Tuhan tidak hanya diimani atau dipercayai, juga dihormati ketika seolah-olah Tuhan itu hadir secara fisik atau ada pada satu pengalaman ritual tertentu. Tetapi Allah yang kita sembah adalah Allah yang maha hadir. Dia ada sekalipun dalam keadaan yang sunyi dalam hidup kita. Sekalipun dalam keadaan yang rasanya pikiran dan perasaan kita tidak dapat merasakan sama sekali. Tetapi Allah yang hidup, Allah yang maha hadir itu ada di setiap momen di hidup kita. Sehingga ketika kita pun rasanya sepi, tapi Tuhan sanggup berkarya dan bekerja. Sebab ukurannya bukan kepada emosi dan fisik kita, ukurannya ada di dalam roh kita. Itulah yang Alkitab ajarkan kepada kita, biarlah rohmu menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Saya tidak sedang berkata kepada saudara untuk mari kita bermanja-manja, tidak penting hal-hal yang menyangkut pengalaman emosional dengan Tuhan, bukan tentang itu. Yang saya mau tekankan adalah tentang Tuhan yang kita sembah, adalah Tuhan yang setia, yang selalu ada di setiap momen di hidup kita. Dalam keadaan apapun Tuhan tidak pernah tidur, Tuhan selalu hadir di hidup saudara. Itu yang kita pegang, bahwa Tuhan ada. Ya, sekalipun orang mungkin berkata bahwa di mana Tuhanmu, tetapi kita akan tetap berkata, roh kita akan tetap hidup untuk tetap yakin Tuhan selalu ada di hidup kita. Puji Tuhan. Hari ini saya tidak akan bicara lagi tentang itu, tapi kita akan melihat satu hal penting. Ya, pada hari Kamis yang lalu saya bicara tentang pelayanan dari Yesus. Ya. Kita tidak sekedar bicara tentang bagaimana kewajiban kita di hadapan Tuhan, tapi kita mengenali pelayanan Tuhan Yesus dalam hidup kita adalah sesuatu yang sangat penting untuk membangun keyakinan di dalam diri kita, membangun iman kita kepada Tuhan, dan kita semakin mengerti bahwa apa sih yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Hari ini saya akan bicara tentang satu topik yang umum buat kita. Saya coba beri judul kemuliaan Tuhan atau the glory of God. Kalimat ini menjadi kalimat yang sangat familiar buat kita, ya, menjadi familiar banget buat kita. Tapi mari kita coba memahami sedikit dari keagungan dari apa yang kita kenal dengan kemuliaan Tuhan, the glory of God. Ada subtitle di situ. Jika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Saya senang lagu yang dipilih, lagu masuk firman tadi, percaya, ku percaya firman-Mu yang terjadi, lampaui segala pikiranku, percaya padamu. Ini satu ungkapan tidak sekedar dibatasi menjadi sebuah syair dalam satu lagu, tapi kiranya ini menjadi sebuah sikap percaya kita yang sebenarnya di hadapan Tuhan. Mari terlebih dahulu saya ingin membawa kita dalam pembacaan 1 Samuel pasal yang ke-30 ayat yang ke-6. 1 Samuel pasal yang ke-30 ayat yang ke-6. Saudara, diceritakan di sana tentang Daud bersama para pengikutnya, orang-orang terbaik dari Daud, ya. Orang-orang pahlawan-pahlawan Daud yang mengikuti
Daud kemanapun mereka telah memiliki pengalaman yang banyak sekali tentang pengalaman perang yang memberikan kemenangan. Tapi satu waktu mereka pulang kampung ceritanya, saudara, ya pulang ke Siklak, apa yang mereka dapati? Ayat 6, Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Kalimat terakhir perhatikan, tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Apa yang terjadi? Daud mendapati Siklak di mana keluarganya, keluarga dari para pengikutnya tinggal di Siklak. Tapi kemudian kota Siklak telah diserang oleh musuh sehingga semua yang ada di Siklak termasuk hewan ternak itu ditawan, diambil, dijarah oleh musuh. Dan saudara bayangkan, mungkin saat itu Daud dan orang-orangnya baru saja kembali dari sebuah pengalaman kemenangan yang luar biasa. Tapi ketika mereka pulang, mereka mendapati keadaan yang berbeda di rumah mereka, di tempat tinggal mereka. Apa yang terjadi sudah? Mereka mendapati keluarga mereka nggak ada. Anak, istri, ternak habis, nggak ada. Lalu Alkitab ceritakan orang-orang terbaik, pahlawan-pahlawan Daud, para pengikut Daud, yang tadinya menjadi sahabat-sahabat terbaik, menjadi orang-orang yang berperang bersama-sama dengan Daud. Orang-orang yang mengikuti, yang mengamenkan semua perkataan Daud. Sampai pada satu titik mereka hendak melempari Daud dengan batu. Saudara, membayangkan keadaan dari pengikut Daud yang kehilangan keluarganya pun itu sudah sebuah pengalaman yang berat, bukan? Mereka baru saja mengalami pengalaman kemenangan mungkin. Tapi membayangkan keadaan dari Daud jauh lebih berat lagi. Sebab dia tidak saja kehilangan apa yang dia punya, tapi dia mendapati orang-orang terbaik yang sebelumnya menyayangi, mencintai, mendukung, sahabat yang baik, tapi justru berbalik untuk menyerangnya. Bahkan dikatakan hendak melempari dia dengan batu. Mereka sampai di puncak kemarahan untuk melempari Daud dengan batu. Tapi apa yang dilakukan oleh Daud? Alkitab menceritakan Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Ketika kita baca di ayat ke-19 di pasal yang sama, kemudian akhir cerita Daud membawa pulang kembali seluruh keluarganya dan semua ternak yang dijarah oleh musuh. Poin penting di sana, Daud menguatkan kepercayaannya. Saudara, term yang sangat umum buat kita sebagai orang percaya, kamu percaya ya? Percaya aja sama Tuhan. Tapi memahami kualitas percaya itu harus benar-benar memahaminya dengan benar. Jadi memahami percaya tidak dalam batas-batas sebuah identitas. Bahwa saya sudah jadi orang Kristen, itu cukup mewakili percaya saya, tidak. Tapi percaya, Alkitab katakan dia menguatkan, artinya sudah percaya, tapi dia kembali menguatkan, artinya muatannya ditambah. Dia lebih sungguh-sungguh dalam percayanya. Dia lebih serius dalam percaya, dia lebih fokus dalam percayanya. Dia mengorbankan apapun untuk percaya. Dia melakukan apapun juga demi percaya kepada Tuhan. Itu maksudnya, menguatkan percaya. Nah, itulah sebenarnya yang sikap yang harus kita ambil. Sikap yang paling bermartabat sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, orang Kristen. Kenapa, saudara? Jika kemudian kita sederhanakan bahwa iman itu adalah percaya, jika kita sederhanakan iman itu adalah percaya, maka Roma pasal 1 ayat yang ke-17 katakan begini. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Sebab ada tertulis, orang benar hidup oleh iman. Orang benar hidup oleh iman. Saya katakan tadi, jika kita sederhanakan iman itu adalah percaya, maka orang benar hidup oleh percayanya. Orang benar hidup oleh percaya. Yesus pernah berkata,
jika anak manusia datang kembali, adakah ia mendapati iman di bumi? Adakah ia mendapati percaya di bumi? Jadi saudara yang kekasih di dalam Tuhan, percaya tidak sekedar memberikan kepuasan sesaat untuk menggambarkan status kita. Tapi percaya yang bertumbuh pada muatan yang lebih dalam, lebih kuat, lebih powerful. Dia memiliki makna yang luar biasa, saudara. Kisah Daud tadi, ketika dia menghadapi keadaan mungkin menghadapi persoalan di luar sana, boleh-boleh aja. Banyak orang mampu menyelesaikan. Tapi ketika menghadapi persoalan di dalam keluarga, di dalam rumah, oleh orang yang paling dekat, yang paling disayangi, dealnya berbeda, cost-nya pun berbeda. Tapi pada bagian ini Daud mengambil sikap yang paling hebat. Dia katakan dia menguatkan percaya kepada Tuhan. Instead of melawan, instead of memarahi, instead of protes, dia mengambil sikap apa? Dia menguatkan percayanya kepada Tuhan. Dan itulah panggilan buat kita orang yang percaya. Bahwa orang benar, orang percaya, anak-anak Tuhan harus hidup oleh percaya. Apa sih gambaran konkretnya percaya kepada Tuhan? Hal sederhana yang dapat digambarkan sebagai orang yang percaya adalah bagaimana cara kita atau bagaimana lifestyle kita untuk hidup mengandalkan Tuhan. Itu paling sederhana. Orang yang percaya dapat tergambar dari apa? Sejauh mana kita mengandalkan Tuhan. Ya, sejauh mana kita mengandalkan Tuhan. Kenapa? Sebab percaya kita akan menentukan pengalaman kita dengan Tuhan. Sekali lagi, percaya kita akan menentukan sejauh mana pengalaman kita dengan Tuhan. Ya, itu gambaran. Ya. Sebab dengan percaya kepada Tuhan maka akan ada pengalaman yang besar yang Tuhan sediakan. Coba kita lompat dulu kepada Yohanes pasal 11 ayat 39 secara cepat. Yohanes 11 ayat 39. Ketika kemudian Yesus hendak membangkitkan Lazarus, kita semua tahu kisah ini. Ketika Yesus berdiri di depan kubur dari Lazarus, di zaman itu maka kuburan tidak seperti di zaman kita yang di dalam, ya. Tetapi di zaman itu di Timur Tengah kuburannya adalah seperti goa, kemudian ditutup dengan batu. Yesus berdiri di depan kubur Lazarus dan Yesus berkata, angkat batu ini. Peristiwa kebangkitan Lazarus akan terjadi. Yesus katakan angkat batu ini. Lalu Marta adalah orang yang juga dikasihi oleh Yesus. Ayat yang kelima Yohanes pasal 11 dikatakan bahwa Yesus mengasihi Maria, Marta, dan saudaranya Lazarus. Jadi mereka adalah orang-orang yang mengenal Tuhan. Saya sudah katakan itu minggu yang lalu. Cukup, kedekatan mereka cukup untuk menggambarkan pengenalan mereka tentang Tuhan. Tapi pengenalan mereka tidak cukup untuk menggambarkan kedewasaan rohani mereka. Sekali lagi, pengenalan atau pengetahuan mereka, relasi mereka dengan Yesus tidak cukup menggambarkan kedewasaan mereka. Sehingga pada waktu Yesus berkata kepada semua orang pada waktu itu, angkat batu itu. Marta, ayat yang ke-39 dikatakan begini. Yesus, angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Sangat keras Yesus dengan tegas mengatakan kepada Marta, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Saya sudah gambarkan tadi, Marta cukup memiliki pengenalan, pengetahuan, hubungan dekat dengan Yesus, tapi tidak menggambarkan kedewasaannya. Sehingga Yesus berkata bahwa aku sudah katakan kepadamu bahwa jika engkau percaya. Artinya Yesus mengatakan kepada Marta sebenarnya bahwa percayamu belum atau tidak bertumbuh secara matang, tidak bertumbuh dewasa untuk dapat memahami arti dari percaya itu yang sebenarnya.
Yesus katakan angkat batu itu, tapi Marta katakan Yesus sudah 4 hari ini mayat. Tidak mungkin lagi, sudah 4 hari. Paling kuat kita mau katakan ada orang ada istilahnya mati suri. Berapa jam sih mati suri? Ya, sehingga ada orang katakan ya Yesus membangkitkan orang mati. Itu bukan, Yesus nggak mati, cuma mati suri. 4 hari mati suri? Enggak. Marta katakan sudah 4 hari, dia pasti sudah berbau. Sangat beralasan secara medis. Benar, saudara. Secara medis benar. Tapi Yesus katakan bahwa bukankah sudah aku katakan kepadamu jika engkau percaya. Jika engkau percaya sama seperti Daud percaya, kira-kira seperti itu. Jika engkau menguatkan kepercayaanmu kepada Tuhan, maka engkau akan melihat, engkau akan mengalami kemuliaan Allah. Jadi ini yang saya maksud. Bahwa pertumbuhan iman saya dan saudara, jemaat Tuhan di Gold Coast, jemaat Tuhan di Brisbane, kita harus bertumbuh kepada pengalaman seperti ini. Memiliki kualitas iman yang kita sadar bahwa kita nggak sekedar percaya. Kita sadar bahwa untuk percaya kita harus mau dan rela untuk mengorbankan apapun juga untuk benar-benar percaya. Sebab percaya bukan sekedar aku tahu dia sanggup, bukan. Percaya adalah kita benar-benar melepaskan, menanggalkan semuanya. Sudah ingat cerita Abraham? Abraham tidak sekedar taat, ketaatannya menggambarkan kepercayaannya. Dia taat, itu gambaran dari kepercayaannya. Kita sudah belajar minggu yang lalu bahwa ketika dia percaya kepada Tuhan, dia taat kepada Tuhan, dia percaya sekalipun Ishak mati, Tuhan akan sanggup bangkitkan. Tidak ada alasan-alasan yang unsur-unsurnya sangat logis yang kita bisa lihat di situ. Tidak. Tapi itu percaya. Sehingga Abraham disebut bapa orang percaya. Berani mengorbankan apapun juga untuk sebuah percaya yang seperti Daud. Aku menguatkan kepercayaanku. Yang seperti Yesus katakan, jika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Melihat kemuliaan Allah. Kenapa ini menjadi penting? Kisah tentang Marta menjadi penting. Karena banyak orang yang hidup dalam paradigma dunia seperti ini. Dia tahu, tapi dia tidak pernah mengalami sebenarnya. Ada banyak orang Kristen yang tahu tapi dia tidak pernah hidup dalam pengalaman itu. Makanya Yesus tekankan, sudah aku katakan. Padahal Yesus kan tahu, saya sudah gambarkan. Marta kenal, Yesus tahu, Yesus mengasihi. Tapi Marta tidak bertumbuh dalam kedewasaan. Makanya Yesus menekankan kembali, bukan sekedar percaya. Tapi Anda harus benar-benar sungguh-sungguh, Anda harus mengorbankan banyak hal untuk sebuah percaya yang akhirnya akan membawanya melihat kemuliaan Allah. Begitu banyak orang yang dia tahu untuk percaya, tapi dia tidak benar-benar mengandalkan Tuhan karena percayanya. Tidak benar-benar mengandalkan. Sebuah kisah di dalam Yeremia pasal 48 ayat yang ke-7, sebuah teguran buatan kepada Bani Moab. Yeremia pasal 48. Kalau saudara baca di ayat yang ke-19 juga, di sana dikatakan bahwa Moab itu settle. Moab itu sebenarnya udah sukses. Ya. Sudah ayat yang 11 maksud saya. Mereka sudah sejak muda itu sudah mapan, sudah ya. Hidup tenang, sudah diberkati. Moab. Tapi di ayat yang ke-7 dikatakan di sini, sungguh oleh karena engkau percaya kepada bentengmu dan perbendaharaanmu, maka engkau pun akan direbut. Kamos akan pergi ke dalam pembuangan bersama-sama dengan para imam dan pemukanya. Pembinasa akan datang ke setiap kota, tidak ada kota yang terluput, lembah akan binasa. Tanah datar habis musnah,
seperti yang difirmankan Tuhan. Kamos adalah dewa Bani Moab. Dewa yang manusia berkepala sapi. Ya. Itu kepada dewa Kamos inilah orang Moab atau para penyembah dewa itu mempersembahkan anak. Dikorbankan kepada dewa ini. Nah, dikatakan di sini bahwa orang Moab mereka percaya kepada bentengnya, kepada perbendaharaannya. Dan karena itu mereka dihukum. Dikatakan akan binasa, kosmos akan lenyap. Ya. Tanah datar akan habis, lembah akan binasa. Teguran yang keras. Kenapa? Moab adalah sejak muda mereka udah sukses. Ya. Memiliki anggur yang banyak. Tapi Tuhan menegur. Ada teguran yang keras. Kenapa? Bahkan dikatakan mereka binasa. Kalau saudara baca seterusnya. Moab dibinasakan. Mereka tidak akan terluput. Moab akan menjadi malu. Ayat 16. Tanduk kekuatan Moab telah patah. Ayat 25. Moab akan musnah karena membesarkan diri di hadapan Tuhan. Moab, mereka hidup menyembah ilah lain. Bahkan dikatakan di sini, saudara, mereka percaya kepada bentengnya, kepada perbendaharaannya. Kita dapat memahami dengan cepat apa yang dimaksud dengan benteng, artinya tempat di mana kita berlindung, tempat mereka berlindung. Konsep benteng ada di dalam tradisi kerajaan masa lalu, bahwa setiap kerajaan itu harus ada benteng. Benteng maksudnya apa? Untuk menghindari serangan musuh. Jadi orang Moab dikatakan di sini, mereka percaya kepada bentengnya. Percaya kepada benteng artinya percaya kepada kekuatannya, mengandalkan kemampuannya. Mereka mengandalkan kekuatannya, mengandalkan apa yang mereka punya, mengandalkan apa yang mereka tahu. Dan banyak orang hidup seperti ini. Tidak sekedar itu dikatakan, mereka percaya kepada perbendaharaan mereka. Apa yang dimaksud? Artinya mereka percaya kepada kekuatan finansial mereka. Karena mereka merasa kaya, mereka pikir mereka safe. Mereka kaya, mereka pikir mereka aman. Dan teguran ini datang kepada Bani Moab karena ini. Mereka bukan percaya kepada Tuhan tapi percaya kepada kekuatan mereka, kemampuan mereka. Mereka percaya kepada kekuatan finansial mereka. Dan ini menjadi ciri dari masyarakat modern yang jauh dari Tuhan. Coba saudara lihat. Orang yang gak percaya Tuhan hari ini apa yang mereka andalkan? Orang yang tidak percaya Tuhan mengandalkan hal-hal seperti ini. Sama persis. Dan Alkitab katakan karena itu, karena mereka percaya, maka Tuhan katakan mereka akan mengalami kebinasaan. Mereka akan menjadi malu, dikatakan oleh firman Tuhan. Mereka akan dilenyapkan. Karena mereka membesarkan diri di hadapan Tuhan. Ini yang harus gereja Tuhan mengerti hari-hari ini supaya kita tidak terjebak. Kita pikir, kita rasa, kita percaya, tapi bagian mengandalkan Tuhan itu masih jauh dari hidup iman kita. Di dalam Roma pasal 1 ayat 23 dikatakan mereka menggantikan kemuliaan Allah. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan ilah-ilah dunia. Gambaran yang mirip dengan manusia dan seterusnya. Mereka tidak dapat melihat kemuliaan Allah. Kenapa? Ada ilah, ada penyembahan berhala. Penyembahan berhala atau berhala artinya segala sesuatu yang Anda cintai melebihi Tuhan. Itu berhala. Apapun juga di hidup kita, di hidup Anda yang Anda cintai, Anda kasih lebih dari Tuhan, maka itu berhala. Ya, apapun itu berhala.
Dan Alkitab katakan bahwa orang tidak dapat melihat kemuliaan Allah karena punya ilah, punya kepercayaan yang bukan kepada Tuhan. 2 Korintus 4 ayat 4. Ciri orang tidak percaya, orang-orang yang tidak percaya yang pikirannya dikatakan, pikirannya dibutahkan oleh ilah zaman ini sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus. Orang-orang tidak percaya adalah orang yang pikirannya telah dibutahkan oleh ilah zaman ini. Makanya mungkin ketika kita berkata Daud sudah diperlakukan seperti itu, seharusnya Daud kan pemimpin, dia kuat dan seterusnya. Tapi sikap yang paling baik, paling bermartabat yang dipilih oleh Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Kenapa? Karena orang yang menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan, dia akan masuk pada dimensi rohani yang baru. Dia mampu merasakan, mampu melihat kemuliaan Allah. Makanya Yesus katakan bahwa jika engkau percaya, sekalipun hal itu tidak memiliki landasan-landasan yang dapat diterima dengan akal. Tapi kalau Anda percaya, kalau kita percaya, kita akan melihat kemuliaan Allah. Manusia yang hidup di zaman modern, fakta hari-hari ini. Banyak orang tidak dapat merasakan, maka orang bertanya, siapa itu Tuhan? Ngapain percaya Tuhan? Anda buang waktu datang beribadah. Anda tidak memiliki pengalaman, buat apa? Spending uang dan seterusnya, buat apa? Kenapa? Karena mereka tidak percaya. Ketidakpercayaan itu menghalangi mereka untuk melihat hadirnya Tuhan dalam hidup mereka. Makanya sebagai orang percaya kepada Tuhan, saya rindu jemaat Tuhan GPD Bersih. Ayo bertumbuhlah, paling tidak naik kelas dong. Masa sudah Sunday School, remaja, pemuda, naik kelas dong, bertumbuh dalam kualitas iman, percaya. Mungkin terdengar, terlihat sebuah pilihan yang sangat bodoh mungkin bagi sebagian orang. Tapi percayamu akan membawamu pada pengalaman yang besar bersama dengan Tuhan. Sedangkan orang yang tidak percaya, yang mengandalkan kekuatannya, mengandalkan apa yang ada di dalam diri, satu waktu Anda akan menyesal. Satu waktu Anda akan menyesali semuanya. Dan satu waktu Anda akan melinangkan air mata karena pilihan dunia itu. Andalkan Tuhan. Pilih Tuhan. Tuhan tahu bagaimana menghargai percayamu. Tuhan tahu bagaimana memberi reward ketika Anda percaya. Dan dalam perjalanan percayamu Anda mengalami orang mungkin menyepelekan. Tapi karena kita berjalan dalam percaya, beriman kepada Tuhan. Tuhan berjanji, ingat sekali lagi, Allah kita, Allah yang tidak pernah tidur. Allah kita, Allah yang selalu hadir di setiap momen di hidup kita. Ketika rasanya pikiran hati kita seolah-olah berkata Tuhan gak dengar, Tuhan udah tinggalkan, no, gak ada itu. Bagi orang yang percaya kepada Tuhan sekalipun rasa kita seperti itu, Tuhan hadir sebab Tuhan menghargai percaya. Tuhan memvalue imanmu. Tuhan memvalue ketaatanmu. Tuhan memvalue pengorbananmu. Sehingga setiap jejak perjalanan atas nama iman di hidup kita, buahnya manis. Buahnya manis. Belajar percaya kepada Tuhan. Itu dasarnya. Makanya Yesus berkata kepada Marta, bukankah sudah aku katakan kepadamu, jika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Lalu apa sih yang dimaksud dengan kemuliaan Allah? Kemuliaan Allah atau the glory of God adalah manifestasi dari kehadiran Allah. Manifestasi dari pribadi Allah dalam bentuk apapun. Terlalu agung untuk kita menggambarkan tentang kemuliaan Allah. Ada satu catatan mengatakan kemuliaan Allah adalah kata yang digunakan dalam Alkitab untuk menggambarkan kemegahan dan keagungan Allah yang abadi. Gak ada kosakata terbaik sebenarnya menggambarkan. Sebab kemuliaan Allah adalah pribadi Allah.
Kemuliaan Allah adalah Tuhan itu sendiri. Kemuliaan Allah adalah kuasa di dalam suasana kehadiran Allah. Itu kemuliaan Allah. Dan di mana ada kemuliaan Allah, di situ ada pribadi, ada kehadiran Allah yang nyata. Kita mungkin tidak bisa merasakan sentuhan itu, tapi kehadirannya itu nyata dalam hidup kita. Kemuliaan Allah, manifestasi dari kehadiran Allah. Dia lebih tinggi dari sekedar apa yang kita sebut tinggi. Dia lebih agung dari apa yang sekedar agung. Dia lebih kudus dari apa yang sekedar kudus itu sendiri. Makanya saudara, kita mengenal ada penyematan gelar, penggunaan gelar, title tertentu ya di monarki tertentu ya, sehingga ada yang disebut Your Majesty, Your Highness. Sejak tahun 1519, King Charles yang kelima yang memimpin kerajaan Romawi pada waktu itu, dia mulai menggunakan kata, dia nggak puas dengan yang di Pertuan Agung, dia nggak puas dengan kata Your Highness. Mulailah menggunakan kata Your Majesty. Dia mau menggunakan title yang apa sih? Define terbaik dari sebuah status sehingga digunakan. Kemudian Prancis menggunakan itu. Kemudian King Henry yang ke-8 menggunakan dan seterusnya. Kenapa menggunakan itu? Karena pilihan kata mulia, yang mulia adalah kata yang dipandang sebagai status tertinggi dari sebuah pengakuan terhadap sebuah kedaulatan, prime dari sebuah kedaulatan. Nah, kata itu pun tidak dapat sebenarnya untuk menggambarkan keberadaan Allah sepenuhnya. Itu hanya ungkapan dalam pilihan diksi atau apalah kata yang terbaik yang manusia miliki. Tapi kemuliaan itu sendiri, kemuliaan Allah tidak cukup untuk menggambarkan. Tapi kita memilih kata itu karena nggak ada kata yang lain. Alkitab memang menggunakan kata itu. Karena itu bicara tentang pribadi Allah. Bicara tentang kehadiran Allah. Coba kita lihat perlahan-lahan. Apa yang Alkitab sebut tentang kemuliaan Allah? Apa yang dimaksud ketika Yesus katakan, kalau engkau percaya, engkau akan lihat kemuliaan. Keluaran pasal 14 ayat 18. Ada kisah tentang orang Israel keluar dari Mesir. Israel keluar dari Mesir, dan pada waktu mereka keluar, kemudian Firaun sadar, dia merasa bahwa dia sudah dikerjain oleh orang Israel, kemudian dia mulai mengejar orang Israel. Mengejar orang Israel yang sekian banyak hanya berjalan kaki. Firaun datang dengan tentara kuda. Mengejar orang Israel. Tapi perhatikan ayat 18. Maka orang Mesir akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Apabila aku memperlihatkan kemuliaanku terhadap Firaun, keretanya dan orang yang berkuda. Perhatikan 19. Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berjalan di belakang mereka. Tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Orang Israel berjalan menuju ke tanah Kanaan. Perhatikan, pada siang hari malaikat Tuhan berjalan memimpin mereka melalui tiang awan. Itu siang hari. Ya. Tiang awan di panas terik, di dalam perjalanan yang panas di Timur Tengah ada tiang awan. Tiang awan hadir untuk apa? Memberikan kesejukan sebenarnya. Ya, menghindari orang Israel dari panas terik. Anyway, bukan itu kita bicara. Malam hari mereka dipimpin oleh tiang api. Nah, dikatakan begini, aku akan memperlihatkan kemuliaanku. Aku akan memperlihatkan kemuliaanku kepada Firaun, kepada orang Mesir. Dan apa bentuk Tuhan memperlihatkan kemuliaannya kepada Firaun? Orang Israel yang tadinya dipimpin oleh malaikat Tuhan dan tiang awan di depan. Pada waktu tentara Firaun dan Firaun mengejar orang, semakin dekat, Alkitab katakan begini.
maka malaikat Tuhan yang ada di depan dia pindah ke belakang. Tiang awan yang tadinya ada di depan dia pindah ke belakang. Maka kemuliaan Allah memberi perlindungan kepada bangsa Israel. Jika engkau percaya, engkau akan melihat perlindungan Allah. Jika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Engkau akan mengalami perlindungan Allah. Itu bentuk konkret yang bisa kita lihat dalam kehadiran Allah di hidup kita. Jadi orang yang mengandalkan Tuhan, yang percaya sungguh kepada Tuhan, percayanya akan menarik kehadiran Tuhan. Percayanya akan menarik simpati sorga untuk Allah menyatakan kemuliaannya. Jika orang Israel Tuhan tolong, maka perjalanan percaya kita juga akan sama mengalami perlindungan Tuhan. Malaikat Tuhan, tiang awan, pindah untuk apa? Tuhan tahu memberi perlindungan kepada orang-orang yang percaya. Tuhan tahu kita mungkin hanya bisa berdoa, Tuhan tolong. Tapi bentuk real dari cara Allah menolong kita selalu mengagumkan. Kita mungkin hanya ingin supaya terhindar, tapi Allah memberikan pengalaman yang lebih. Sebab kemuliaannya melebihi keagungan itu sendiri. Dia hadir, dia membentengi. Malaikat Allah berjalan, sehingga apa yang terjadi? Orang Mesir, Firaun tidak bisa melihat apa-apa. Mereka ada yang menghalangi mereka. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, perjalanan kita penuh dengan peperangan rohani. Kita nggak pernah tahu bahwa kalau kita bisa survive sampai hari ini, sebenarnya ada begitu banyak cerita peperangan rohani yang kita alami. Kita nggak pernah tahu, kita hanya terus berjalan. Sementara malaikat Tuhan berperang untuk kita. Kita nggak pernah tahu itu kan. Kita cuma enjoy perjalanan kita. Padahal ada banyak kali di waktu-waktu hidup kita. Musuh berusaha menghancurkan kita. Kita nggak pernah tahu, kita nggak pernah lihat. Malaikat Tuhan sangat sibuk. Tuhan mencurahkan kemuliaannya hanya untuk memberi kita perlindungan. Supaya Anda bisa belajar dengan baik. Supaya Anda bisa bekerja dengan baik. Supaya kita bisa melakukan aktivitas kita dengan baik. Itu pengalaman dari kemuliaan Allah. Anda mungkin berkata, tapi Tuhan, kenapa saya masih mengalami hal-hal ini? Udah puji Tuhan. Kalau Tuhan lepaskan semuanya. Kalau tidak ada perlindungan, mungkin yang kita alami akan lebih buruk dari yang kita alami sekarang. Ada pengalaman kemuliaan Allah. Kisah yang lain. Di Keluaran pasal 24, di Gunung Sinai, Alkitab menceritakan Keluaran pasal 24 ayat 15, 16, 17, 18. Di sini diceritakan bagaimana kemuliaan Tuhan diam di atas Gunung Sinai. Kita bicara tentang kemuliaan Tuhan adalah kehadirannya dalam rumah Tuhan. Di Gunung Sinai ada kemuliaan Allah. Musa masuk ke situ 40 hari di Gunung Sinai. Musa bergaul dengan Tuhan. Waktu Musa keluar, wajahnya penuh dengan kemuliaan Allah. Dan waktu orang Israel lihat itu Musa, wajahnya penuh dengan kemuliaan Allah. Orang Israel nggak sanggup melihat. Kemuliaan Allah tidak sekedar bicara tentang bagaimana Tuhan melindungi. Tapi suasana dalam rumah Tuhan. Suasana ketika Tuhan hadir. Tuhan memberikan firman kepada bangsa Israel. Di tangan Musa Tuhan berikan 2 loh batu. Tuhan berikan firman untuk orang Israel. Di dalam kemuliaan Allah. Allah memberikan firman-Nya. Kemuliaan Allah hadir di rumah Tuhan. Di bait Allah. Saudara baca 2 Tawarik pasal 7 ayat 3. Bagaimana kemuliaan Allah meliputi rumah itu seperti nyala api yang turun. Sehingga para imam sujud kepadanya. Kemuliaan Allah tidak saja hadir pada pengalaman-pengalaman di daily life kita. Tetapi kemuliaan Allah hadir di rumah Tuhan, di bait Tuhan. Saya mau mengimani, saya mau menangkap pengalaman spiritual kita hari ini. Bahwa kemuliaan Allah terbuka untuk saya dan saudara alami hari ini. Di tempat ini. Hari ini tempat ini menjadi tempat yang berbeda dengan tempat-tempat yang lain. Kemuliaan Allah. Makanya waktu kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan.
berusahalah untuk memberikan yang terbaik dalam penyembahan, dalam pujian, dalam pelayanan kita kepada. Jangan biarkan hidup kita diganggu, terganggu dengan apapun juga. Fokus kepada pelayanan kita kepada Tuhan, fokus kepada pujianmu. Anda nyanyi bukan untuk jemaat dengar supaya baik, itu baik, bagus. Memang juga kalau Anda nyanyi juga nggak enak yang mengganggu, tapi bukan tentang hal itu saja. Tapi yang paling baik adalah pujianmu, adalah pujian yang mengagungkan Tuhan. Alkitab katakan Allah duduk bertakhta di atas pujian. Itu pengalaman kemuliaan. Latih dirimu waktu Anda memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Nyanyimu adalah ungkapan percayamu. Penyembahanmu adalah ekspresi dari percayamu. Sehingga waktu Anda memuji, menyembah, kuasa kemuliaan Allah turun menaungi. Hadirat Allah turun menaungi. Waktu kita memuji menyembah Tuhan, kita alami kuasa kehadiran Tuhan. Kita nggak tahu. Saya pribadi nggak tahu pergumulan kita ketika kita datang beribadah. Kita datang dengan kebutuhan, dengan pergumulan yang berbeda-beda. Saya pernah katakan ibadah itu jawaban. Waktu kita datang beribadah, kemuliaan Allah dicurahkan, hadirat Allah turun. Maka di dalam hadirat Allah ada jawaban. Allah menjawab berdasarkan kebutuhan yang terbaik dari hidup kita, percaya kita kepada Tuhan. Harapkan itu. Harapkan, berikan pujian, penyembahan, pelayanan yang terbaik. Apapun harga yang harus kita bayar, berikan pengagungan, berikan pujian yang terbaik kepada Tuhan. Itu bukti percayamu kepada Tuhan. Dan ketika kita percaya, Alkitab menjamin, Yesus katakan, jika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah memberi perlindungan, kemuliaan Allah hadir dalam rumah Tuhan. Bagian yang lain, kemuliaan Tuhan itu menjaga hamba-hambanya. Kemuliaan Allah menjaga mereka-mereka yang melayani Tuhan. Kemuliaan Allah membela mereka-mereka yang melayani Tuhan. Ingat baik para pelayan Tuhan. Waktu kita melayani Tuhan ada jaminan. Ada kemuliaan Allah yang menjadi jaminan waktu kita melayani. Kisah Yosua dan Kaleb di Bilangan pasal 14. 12 orang pengintai. Masuk ke tanah Kanaan. Mereka pulang dengan berita yang berbeda. 10 orang katakan, Kanaan itu bagus. Tapi masalahnya terlalu besar. 2 orang datang. Iya, masalahnya besar. Tapi Tuhan kita lebih besar. Tuhan kita lebih besar. Dan karena sikap pilihan percaya itu, Alkitab katakan begini, ayat 10. Segenap umat itu mengancam hendak melontari kedua orang itu dengan batu. Karena pilihan beriman, pilihan percaya, memang ada harga yang harus dibayar. Percaya kepada Tuhan ada harga yang harus dibayar. Karena Yosua dan Kaleb percaya kepada Tuhan, Alkitab katakan mereka menghadapi tantangan. Tapi Tuhan bela. Alkitab katakan kemudian, tetapi tampaklah kemuliaan Tuhan. Pelayananmu yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, itu menarik hadirat Tuhan. Kemuliaan Allah menjadi jaminan. Gak usah takut, layani, jaga hatimu dengan baik. Jaga hati kita dengan baik. Tuhan bela hamba-hambanya yang melayani dengan baik. Tuhan bela. Bilangan pasal 16 ayat 42. Musa dan Harun menghadapi persoalan yang sama. Menghadapi persoalan yang sama. Alkitab ceritakan Tuhan membela. Dengan apa? Kemuliaan Tuhan hadir. Bertahun-tahun yang lalu saya pernah katakan, saya ingatkan itu tadi pagi di Jemaat Gold Coast. Pentingnya, kenapa moto pelayanan kita itu adalah membangun komunitas yang sehat, relasi kasih yang sehat, menjaga hati satu dengan yang lain. Kita adalah keluarga,
Anda adalah aku yang lain. Sebuah hubungan yang terbangun secara berkualitas. Kita di sini keluarga. Tidak ada kelompok eksklusif. Kita sama, kita keluarga. Kita membangun, menjaga, merawat itu dengan baik. Bangun itu dengan baik. Kenapa? Karena itu penting di hadapan Tuhan. Saya katakan beberapa tahun yang lalu. Penting sekali membangun hubungan yang sehat. Jika Anda nggak suka kepada gembalamu, ngomong. Jangan simpan kemarahanmu. Jangan simpan persoalanmu. Sebab dengan menyimpan, saya sudah ngalamin, saya sudah melihat. Kalau otoritas penggembalaan itu masih ada di pundak gembalamu. Yang Tuhan bela adalah panggilan penggembalaan itu. Jerry Sanger itu bukan siapa-siapa, tapi otoritas yang melekat. Itu yang saya ingatkan kepada jemaat. Hanya dua masalah, hanya dua pilihan. Kita bereskan masalahnya. Atau lebih baik Anda bertumbuh di tempat yang lain. Supaya hatimu terjaga. Kenapa? Karena kosnya terlalu mahal. Saya sudah mengalami, saya sudah melihat itu. Penting untuk kita memahami tentang kemuliaan Allah menjadi jaminan buat kita waktu kita melayani Tuhan. Jaga itu dengan baik. Waktu kita menjaga kemuliaan Tuhan, sikap hidup yang baik di hadapan Tuhan, kita akan merasakan bagaimana Tuhan hadir di hidup kita. 1 Tawarik 16 ayat 29, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Muliakanlah Tuhan. Agungkan Tuhan. Percayamu adalah bentuk pengagunganmu kepada kemuliaan Tuhan. Saya tidak sekedar bicara kepada pelayan, tapi ini menjadi kebutuhan jemaat Tuhan hari-hari ini. Kita berhadapan dengan mereka yang ada di luar sana, yang adalah sahabat kita. Teman kita, bahkan mungkin keluarga kita. Dan mereka hidup mengandalkan diri mereka. Mereka hidup mengandalkan, percaya mereka kepada hal yang sifatnya sangat materialistis. Percaya kepada kekuatan, kebesaran mereka. Tapi kita harus percaya dan mengandalkan Tuhan. Sebab hanya dengan mengandalkan Tuhan, maka itu akan menarik pengalaman-pengalaman. Sekali lagi, kita nggak tahu apa yang akan terjadi besok. Tapi kemuliaan Allah cukup untuk kita menjadi jaminan di hari esok kita. Tidak sekedar untuk melindungi, membela kita. Tapi kemuliaan Allah akan hadir sesuai dengan kebutuhan kita pada waktunya. Yang terpenting dari semuanya. Di dalam rumah Tuhan ada kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah adalah jawaban. Apa sih doamu? Apa doa kita? Harapkan Tuhan berkarya. Kemuliaan Tuhan, the glory of God adalah manifestasi dari kehadiran pribadi Allah dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Yesaya pasal 60 ayat 1 katakan, bangkitlah menjadi teranglah sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Kita bangkit berdiri bersama. Saudara, Yesus menekankan dengan jelas buat kita. Jika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Hal mungkin yang sudah sangat umum buat kita diingatkan. Tapi hari ini Tuhan mau supaya kita menguatkan kepercayaan kita. Menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Maka dalam pengalaman ketika kita menguatkan percaya kepada Tuhan. Alami bagaimana Tuhan campur tangan. Alami bagaimana Tuhan mengulurkan tangan, turun tangan, menyelesaikan, menolong, membantu, membebaskan, menjawab, hadir dalam kehidupan kita. Saya senang kita kembali nyanyi itu lagu, percaya di saat ku tak mengerti.